Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembelajar semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga masih tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dunia maya. Oke, untuk kegiatan kita pada hari ini ya sesuai dengan lanjutan dari materi yang sebelumnya disampaikan. Berkaitan dengan algoritma pemrograman, hari ini kita fokus untuk mempelajari atau membahas tentang cara penyajian algoritma, flowchart, dan pseudocode. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas sedikit ya tentang apa itu algoritma, komponen algoritma, bagaimana struktur algoritma. Nah, hari ini kita bahas tentang cara penyajian algoritma. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelumnya bisa dicek dulu peta konsep ya. Peta konsep berkaitan dengan algoritma pemrograman. Jadi nanti ada dua bahagian besar. Yang pertama itu tentang mengenal algoritma. Nah, apa itu pengertian algoritma sudah disampaikan di materi sebelumnya. Lalu komponen algoritma juga sudah disampaikan pada materi yang sebelumnya. Kemudian struktur algoritma juga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara penulisan atau penyajian algoritma. Untuk cara penyajian algoritma itu ada bahagiannya ada 3 bahagian. Yang pertama bahasa natural, yang kedua pseudocode, yang ketiga flowchart. Di bahasa natural kita sudah cobakan di materi yang sebelumnya juga. Silahkan dibaca-baca kembali. Jika ada nanti hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, nanti kita akan lanjutkan ke grup diskusinya. Oke? Nah, kita fokus pada dua ini ya. Pada dua kegiatan ini. Kita akan cobakan yang pseudocode dan ya flowchart. Baik, kita lanjut. Yang pertama kita akan bahas tentang flowchart. Mungkin sebagian ada yang masih bingung apa itu flowchart ya. Bagaimana sih sebenarnya flowchart itu? Untuk apa sebenarnya flowchart itu? Nah, di dalam penyajian algoritma, flowchart itu sering digunakan ya, ketimbang pseudocode. Tapi bukan berarti pseudocode tidak pernah digunakan. Ketiga-tiga cara penyajian sering digunakan, hanya saja nanti sesuai dengan kebutuhan atau pemahaman masing-masing. Ada yang suka dengan bahasa natural, silahkan. Ada yang suka dengan flowchart, silahkan. Ada yang suka menggunakan pseudocode, silahkan juga. Yang penting, bagaimana nanti kita menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan algoritma, kita bisa pilih ketiga cara tersebut. Nah, apa itu cara penyajian algoritma program dengan flowchart? Nah, nanti setiap tahapan penyelesaian permasalahan kita buat di dalam bentuk simbol-simbol. Di mana simbol-simbol itu standarnya memang ada digunakan di dalam dunia komputer. Ya, jadi simbolnya juga tidak mengarang ya, tidak asal-asalan. Asal gambar, asal bentuk, bukan. Tetapi ada aturan tersendiri. Standarnya sudah ditentukan. Kita lanjut. Nah, nanti flowchart itu sendiri ada dibahagi menjadi dua kategori ya. Dua kategori besar, jadi kita bisa pilih nanti salah satu. Nah, karena kita berkaitan dengan program, kita pilih nanti kategori yang program flowchart. Tapi sebelum ke program flowchart, kita coba cek dulu apa sih sebenarnya sistem flowchart. Sistem flowchart yang biasa digunakan ini adalah untuk analisis sistem ya. Kalau di dalam suatu sistem informasi ada namanya analisis sistem. Nah, analisis sistem ini nanti menggambarkan bagaimana sih cara alir data yang ada di sistem tersebut berupa dokumen atau file-file yang ada di dalam suatu sistem informasi. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya. Tapi kita nanti tidak bahas yang ini ya. Untuk sistem flowchart ini sebagai pengetahuan saja, pengetahuan tambahan supaya nanti bisa membedakan mana yang sistem flowchart, mana yang program flowchart. Next, kita ke kategori kedua. Nah, kategori kedua ada program flowchart. Nah, program flowchart inilah nanti yang sering digunakan di dalam kita menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan algoritma pemrograman, khususnya yang menggunakan bahasa pemrograman. Lanjut. Nah, kita akan coba mengenal simbol-simbol flowchart.
Yang kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat gambar ini, tapi kita mungkin masih bingung. Sebenarnya untuk apa sih gambar itu? Kenapa harus pakai gambar itu? Nah, sekarang kita akan cobakan mengenali satu persatu. Simbol yang pertama itu dinamakan terminator atau terminal. Nah, gambarnya seperti ini. Nih ya, gambarnya seperti ini. Lalu, ini gunanya untuk apa? Menyatakan titik awal dan titik akhir dari diagram alir. Flowchart itu kalau dikatakan diagram alir, karena artinya flow itu alir, chart itu adalah diagram. Makanya sering nanti flowchart itu istilah lainnya dinamakan diagram alir. Jadi tidak usah bingung yang diagram alir yang mana, yang flowchart yang mana, sama saja. Kemudian, garis alir. Nah, garis alir ini di dalam suatu namanya aliran ya, pasti ada arahnya. Arahnya kemana? Nanti menggunakan tanda garis ada ujungnya panah. Jadi kalau hanya garis lurus saja itu salah simbolnya ya. Jadi jangan sampai salah. Untuk menunjukkan arah aliran algoritma, nanti harus pakai tanda panah. Garisnya pakai tanda panah. Kalau ini menentukan awalnya, simbolnya seperti ini. Setelah awal pasti ada lanjut. Nah, nanti pakai yang panah ini. Kemudian ada simbol yang berikutnya dinamakan preparation. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah persiapan. Jadi kalau kita nanti mau membuat suatu pemecahan kasus, ya pemecahan kasus kan kita ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapannya itu kita harus siapkan dulu. Kita butuh apa, kita siapkan. Nah, di simbol ini nanti kita masukkanlah bentuk-bentuk yang kategorinya adalah persiapan. Misalnya apa? Deklarasi, ya, kategori deklarasi bisa kita nanti buat di sini. Misalnya, variabel, tipe data, nanti kita siapkan di sini. Apa-apa saja yang nanti mau kita olah, kita siapkan. Kemudian, simbol yang berikutnya adalah proses. Nah, kalau simbol proses sendiri itu simbolnya adalah persegi panjang atau kotak ya, lebih kotak ya. Menyatakan sebagai proses, misalnya untuk menyatakan suatu proses aritmatika. Di dalam satu algoritma, sewaktu-waktu kita nanti membutuhkan yang namanya sesuatu akan diproses. Apalagi berkaitan dengan perhitungan. Biasanya kalau dalam algoritma pasti ada hitungan-hitungan. Nah, nanti segala sesuatu yang akan kita proses itu dimasukkan ke dalam simbol seperti ini. Nanti ada contohnya. Atau nanti bisa juga dibaca-baca lagi literasi-literasi yang sudah disampaikan di kelas mayanya. Silahkan saja dibaca-baca lagi ya. Kemudian proses terdefinisi. Nah, proses terdefinisi ini sebenarnya jarang juga dipakai ya. Kecuali mungkin nanti kalau kita sudah menggunakan flowchart yang lebih banyak, yang melibatkan banyak elemen, nanti kita bisa menggunakan ini. Ingat ya, bedanya dengan yang di atas adalah prosesnya. Ini ada garis ya, ada garis halus. Jadi bentuk kotak, lalu nanti dibatasi ada 2 garis. Ini tandanya proses ini sudah pernah digunakan atau dipakai dalam prosedur lain ya. Jadi nanti bisa saja prosedur lain itu masuk di dalam flowchart kita. Nanti kita selipkanlah simbol ini. Tapi jarang, biasanya jarang ya. Oke. Kemudian ada simbol input output. Nah, seperti ini simbolnya. Jadi kalau nanti ada berkaitan dengan input data, baca data, tampil data, atau cetak data, inilah dia simbol yang digunakan. Cuma nanti kalau di dalam pembuatan flowchart harus dibedakan ya dengan kata-kata yang di dalam simbol ini supaya akan terlihat yang mana input, yang mana output begitu. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian ada simbol keputusan atau decision atau pilihan. Nah, digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan ya. Jadi kalau nanti kita mau mengambil keputusan silakan menggunakan simbol yang ini. Lanjut. Jadi nanti simbol ini biasanya kalau kita ada dalam kondisi mengambil keputusan ya, kita gunakan simbol ini. Nah, biasanya itu ada pilihan ya, makanya kita harus ngambil keputusan. Dan keputusannya itu berupa kemungkinan, 2 kemungkinan ya atau tidak. Nah, nanti ada contohnya ya, untuk kedepannya mungkin nanti kita ada berikan contoh.
Atau nanti silakan dibaca-baca. Misalnya saja begini, kalau kita nanti ada suatu keputusan yang mau diambil, misalkan saja untuk menghasilkan keterangan lulus bagi siswa yang ujian. Jadi di sini kita diberikan pilihan atau disuruh mengambil keputusan. Jika nilai siswa 75, maka dinyatakan lulus KKM. Misalnya begitu ya. Tapi nanti kalau memang kejadiannya bukan, berarti kondisi yang dipilih adalah keputusan yang dipilih tidak. Nah, itu nanti kategorinya atau kondisinya di dalam ini dibuat ya. Nah, untuk hari ini mungkin kita belum bisa melakukannya karena memang materinya belum sampai di sana. Tapi nanti suatu waktu akan kita cobakan. Kemudian ada konektor. Konektor itu ya ada dua sebenarnya. Hanya saja kita perlu tahu konektor itu untuk apa. Jadi digunakan untuk menghubungi ke berbagai bagian dalam aliran. Seandainya nanti kita menggunakan konektor ini, jika ada bagian dari flowchart kita yang mungkin berpindah atau mungkin agak susah mau menyambungnya, dengan kondisi penulisan halaman penulisannya terbatas, nanti kita gunakan konektor. Nanti akan terlihat dari contohnya ya. Oke, lanjut. Nah, kita bahas tentang pseudocode ya. Kalau tadi sudah flowchart, sekarang kita bahas tentang pseudocode. Pseudocode itu berasal dari kata pseudo dan code. Artinya kode semu atau menyerupai kode program sebenarnya. Nah, nanti kalau kita menggunakan pseudocode ini lebih mirip ke bahasa pemrograman ya, kode bahasa pemrograman. Hanya saja mungkin tidak spesifik, tapi mirip gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang menggunakan bahasa pemrograman bukan C++, bisa menggunakan Java, bisa menggunakan apa saja. Untuk pseudocode ini dia ditulis secara umum, artinya nanti bisa saja logika yang di dalam pseudocode itu bisa dimasukkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman apapun. Oke, lanjut. Nah, pedoman penyusunan pseudocode itu penting ya kita ketahui sebagai programmer atau pemrogram, nanti diperhatikan. Kalau kita mau buat pseudocode, ini ada pedoman yang pertama, notasi yang tanda panah mengarah ke kiri digunakan untuk memberi nilai kepada suatu variabel ya, kepada suatu variabel. Jadi ini panah, ini contoh, ini ada tanda panah, ini ada kata angka. Angka ini adalah contoh dari variabel. Variabel itu apa pula? Kalau kita nanti belajar yang di dalam algoritma atau matematika, itu pasti ada istilah variabel. Variabel itu sendiri adalah wadah atau tempat menampung nilai-nilai yang nantinya akan kita gunakan di dalam proses penyelesaian masalah. Jadi ditampung di angka. Ini variabelnya angka. Nilai angka ini apa? Nilainya 5. Ini keterangannya. Jadi variabel angka diberi nilai 5. Gitu ya. Untuk variabel sendiri nanti kita ada topik bahasannya di topik yang berbeda ya. Ini hanya pengenalan saja. Kemudian ada penyusunan pedoman yang kedua. Setiap pernyataan yang dapat beri sendiri akan ditulis dalam sebuah baris tersendiri. Nah, ini contohnya. Kalau ini hanya 5, kalau di sini 7 dikurang 1. Artinya apa? Angka ini, variabel angka, nantinya akan berisi berupa nilai 6. Iya, nilai 6 karena 7 dikurang 1 adalah 6. Jadi, angka sebenarnya nilainya itu adalah 6. Kenapa? Nah, ini yang berdiri sendiri tadi. Jadi, kalau 7 dikurang 1, 6. Cuma tidak ditulis seperti ini. Namun, artinya lebih kurang sama. Notasi di atas mempunyai arti bahwa hasil dari 7 dikurang 1 diisikan ke dalam variabel angka. Berapa tadi 7 kurang 1? 6. Artinya begitu ya. Kalau di sini langsung dituliskan. Kalau di sini tidak. Yaitu sebenarnya hanya untuk cara saja yang mungkin agak berbeda. Maksudnya sama. Setiap variabel akan ditulis dengan awalan huruf. Jadi kalau nanti kita menerjemahkan di dalam pseudocode, penulisan variabel itu tidak boleh diawali dengan angka atau simbol. Tetapi dituliskan berupa kata-kata huruf. Awalnya huruf ya. Kalau nanti setelahnya itu mau ditulis berupa simbol ataupun angka, silahkan. Tetapi
diawali dengan huruf. Berikutnya, saat kita menuliskan pernyataan-pernyataan di dalam blok, struktur blok, itu buat lebih menjorok. Nah, kalau kita sudah belajar tentang struktur algoritma, komponen algoritma, nanti ada bagian namanya di atas judul atau kepala program. Lalu ada deklarasi, lalu ada algoritma. Nah, biasakan nanti membuat pseudocode seperti itu, ya. Sesuai dengan struktur. Komponennya apa? Komponen adalah input, kemudian proses, kemudian output. Jadi ingat, komponen-komponen di algoritma itu jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai hilang. Tetap dimasukkan. Gitu. Nah, sedangkan struktur algoritmanya ada kepala program. Ada judul di sini nanti dibuat. Lalu deklarasi, kemudian bagian definisi atau algoritma. Kemudian nanti ada kita berikan simbol seperti ini untuk menyatakan komentar. Silakan saja nanti kalau yang mau menandakan ini maksud dari statement ini apa, silakan beri tanda komentar. Kemudian lebih banyak menggunakan bahasa Inggris dalam menjelaskan alur prosedur atau alur program. Jadi nanti kalau di pseudocode ya, mungkin kata-katanya ada bahasa Inggrisnya. Kalau di flowchart itu nanti silakan saja mau pakai bahasa Inggris atau tidak. Tapi pada umumnya yang menggunakan pseudocode itu nanti ada kata-kata bahasa Inggris. Lanjut. Ini contoh pseudocode. Jadi cara penulisannya seperti ini ya. Ini contoh pseudocode untuk mencari sisi persegi. Jadi ini ada judulnya. Ini ya, judul kita mencari sisi persegi. Kita mencari sisi ya, nanti mencari sisi. Dari judul ini akan tergambar apa sih maksud dari pseudocode itu. Makanya kita harus ada kepala dari algoritma itu sendiri. Apa judulnya gitu ya, kita buat supaya nanti tahu apa kegiatan di dalamnya. Lalu deklarasi. Deklarasi itu pastikan di dalam deklarasi segala yang diinput jika ada yang diinput kita deklarasikan. Segala yang diproses jika nanti ada yang diproses silahkan dideklarasikan. Jika ada hal-hal yang nanti akan ditampilkan atau menjadi output silahkan juga dideklarasikan. Oke? Siap. Sekarang kita cek algoritmanya atau definisinya. Read keliling. Read di sini, ya, read ini kan kalau kita bahasa Indonesia kan baca ya. Baca kalau di algoritma ini bisa dikategorikan input data atau masukkan data atau baca data. Baca data itu bisa data yang memang sudah ada, sudah terlihat nilainya atau yang belum. Yang keliling ini apa? Ini variabel. Ibu kembali kemari ya. Keliling, ini keliling variabel. Integer, integer ini adalah tipe data. Sisi, sisi itu adalah variabel, integer adalah tipe data. Nah, khusus untuk variabel dan tipe data nanti akan kita bahas di materi yang berbeda ya. Tapi ini sebagai pengetahuan saja, kenapa itu keliling tipe datanya integer? Kalau integer itu ya, kategori nilai yang dihasilkannya atau hasil dari variabel itu berupa angka. Keliling kan nanti kalau kita menghitung keliling pasti nilainya ada hasilnya adalah berupa angka atau nilai. Nah, makanya juga dibuat sisinya juga begitu. Tapi kalau nanti nama itu bukan integer. Kenapa? Nama itu nanti tampilannya atau sebenarnya nama itu berisi berupa huruf. Nah, nanti bukan integer, tetapi kita bisa pakai string atau char. Oke, nah nanti kita coba saja kalau kita sudah lanjut ke materi variabel dan tipe data. Kita masuk lagi kemari. Jadi read keliling, artinya katanya diketahui nilai kelilingnya. Jadi nanti kita tinggal read saja karena nilainya sudah diketahui. Kemudian sisi. Nah, sisi ini kita lakukan proses. Sisi nanti isinya adalah keliling dibagi 4. Nah gitu ya. Jadi keliling dibagi 4 adalah isi dari variabel sisi. Itu penerjemahannya. Pakai apa nih panahnya ya. Lalu setelah kita lakukan proses satu perhitungan, tampilkanlah sisi, cetaklah sisi.
Kalau kita read atau kita input data yang di variabel keliling ini berupa 12, nah, keliling itu 12. Berapa nilai sisinya? Sesuai dengan algoritma di sini, sisi itu adalah keliling dibagi 4. Kalau kelilingnya kita ketikkan, kita masukkan 12, berapa sisinya? Iya, keliling dibagi 4, artinya 12 dibagi 4. Berapa? Iya, benar, 3. Jadi nanti saat kita merubah ini ke dalam kode program, write sisi, maka hasil akhir setelah di running adalah angka atau nilai 3. Oke, ini ya contoh pseudocode, cara penulisan pseudocode. Baik, ini ada latihan. Dari sini ada gambar flowchart. Nanti flowchart ini diubah ke dalam bentuk pseudocode. Sudah? Ke dalam bentuk pseudocode. Ini latihan ya, bukan PR ya. Nanti kita coba latihan, paham atau tidak para pembelajar dengan penjabaran yang sebelumnya. Silahkan nanti di coret-coret di buku catatannya, di buku latihannya, atau di kertas belajarnya. Silahkan nanti diterjemahkan. Ingat, ini start mulai, harus kasih judul. Kita mau cari apa? Lalu di sini ada read. Ya, sebaiknya kita perlu deklarasi dulu. Deklarasi apa saja, nanti sesuai dengan contoh yang ada tadi dilakukan. Ini latihan pertama. Bentuk flowchart diubah ke dalam pseudocode. Sudah, nanti silahkan latihan sendiri. Tidak usah takut salah, tidak apa-apa, kita belajar masih dalam konteks belajar ya. Nah, nanti silahkan dibuat jawabannya nanti saat kita diskusi melalui Google Meet atau di Classroom nanti sudah ada jawabannya. Salah tidak apa-apa, yang penting berusaha untuk mencari dan berpikir. Kemudian ada latihan kedua. Nah, kalau latihan kedua ini bentuk pseudocode, yang nantinya pseudocode ini akan kita ubah ke dalam bentuk flowchart. Sudah? Jadi, sekali lagi silakan buka materi literasi yang sudah diberikan di Classroom. Baca-baca, cari-cari, usahakan memang berpikir sendiri, memang berusaha mencari sendiri. Sehingga nanti hasilnya didapatkan lebih paham gitu ya. Demikian kita untuk penjabaran materi, nanti kita lanjutkan diskusi, silahkan saja dicoba-coba dulu, nanti saat diskusi boleh ditanyakan jika ada yang mau ditanyakan. Demikian kegiatan penjelasan tentang materi, flowchart dan pseudocode, cara penyajian algoritma, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.